Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 6 Ayo berwudu, submateri tata cara berwudu. Anak-anak, wudu artinya adalah bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Dengan berwudu, kita akan menjadi suci dari hadas kecil. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang syarat wudu. Nah, syarat wudu itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, jadi kalau selain Islam, kalau berwudu maka wudunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat, yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya adalah orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Biasanya anak mumayyiz itu umurnya adalah sekitar 6 tahun atau kelas 1 SD ya. Jadi kalau ada anak umur 3 tahun berwudu meskipun beragama Islam, maka wudunya tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang berupa mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, jadi wudu itu harus menggunakan air suci dan mensucikan. Contohnya seperti apa? Air hujan, air sumur, air sumber, air sungai yang jernih ya. Nah, itu baru bisa untuk berwudu. Kalau misalkan berwudu dengan air yang suci saja, tidak mensucikan, maka wudunya tidak sah. Contohnya seperti apa? Air kelapa. Air kelapa itu suci, namun tidak mensucikan. Jadi tidak bisa dibuat untuk berwudu. Apalagi contohnya air teh. Air teh itu suci, namun tidak mensucikan. Jadi tidak boleh dibuat berwudu. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kulitnya ini yang menjadi anggota wudu itu tidak tertutup sesuatu. Seperti apa? Stiker. Nah, kalau ada stikernya di tangannya, kalau berwudu maka tidak sah karena airnya itu tidak sampai ke kulit karena terhalang oleh stiker tersebut. Nah, itulah syarat-syarat wudu. Ada 5 ya tadi. Yang pertama beragama Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itulah syarat-syarat berwudu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun wudu. Anak-anak, rukun wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama niat. Bagaimana niatnya? Ada yang bisa? Ya, niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Membasuh wajahnya diakhirkan, itu tidak sah ya. Jadi sesuai dengan
urutan rukun wudhu tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Apa itu sunnah, anak-anak? Sunnah itu kalau kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, maka wudhunya tidak batal, tetap sah. Nah, yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu ya. Belum wudhu kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga menggosok gigi atau siwak. Nah, tahu siwak anak-anak? Siwak ya atau menggosok gigi. Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat berkumur dan membersihkan hidung. Ya, berkumur-kumur dulu. Yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Jadi mengusap kedua telinga itu adalah sunnah. Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Yang ketujuh, membaca doa selesai wudhu. Nah, doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah sunnah-sunnah wudhu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah buang angin atau kentut. Nah, kalau kentut, maka wudhu kita menjadi batal. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan ya, baik yang depan maupun yang belakang dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa dan penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.